melakukan, kenapa nggak pencurian Bapak dulu? Karena kan saya laporkan adalah langsung konsumennya, Ya, bukan sayanya ya. bukan Bapak. Misalnya Selamat sore teman-teman semua. Udah ngopi belum kalian? Kopi. Kalian baru apa kali apanya itu ya kan? Kan? Oke, kali ini kita akan membahas konten masalah mengkredit mobil. Jangan lupa sebelum kita lanjut konten ini, kalian like, subscribe, share, and comment. Ya, bantu kami untuk mengembangkan channel ini ya. Dan hari ini Pak Sen, Yes. kita kedatangan law firm paling handal, ya, Di- lawyer paling handal di Kota Medan ini. Kota Medan ini Pak ya. Kota Medan ya, yang sudah menaklukkan. Emang betul ini? Nyata. Ini Bu Maya dan Pak Iqbal ya. SH MH. Ya, oke, selamat siang Pak Iqbal, Bu Siang. Maya. siang Pak. Ya, ini kita langsung sesuai dengan topik tanpa basa-basi. Misalkan nih, saya punya mobil kredit dan mobilnya itu kreditnya macet. Terus saya pinjamkan ke Pak Sam dan Pak Sam gadaikan ke pihak yang lain. Dan yang digadaikan itu ternyata mobilnya hilang. Terus saya buat laporan ke polisi bahwa mobil saya hilang tanpa embel-embel yang ini tadi. Untuk apa? Tujuan saya mau mengklaim ke asuransi karena memang biasanya kan kalau kredit mobil itu sudah include sama asuransi all risk atau total loss ya, TLO. Boleh tidak secara hukum Pak Iqbal dan Kak Maya yang terhormat, yang dimuliakan? Jadi kalau kita lihat hubungan hukum antara konsumen dengan leasing itu kan pada awal masih konsumen mengambil mobil Tanda dengan tangan kredit. syarat kredit, itu kan ada suatu perjanjian kredit Ya. yang ditandatanganin. Ya. Selain perjanjian kredit juga ada perjanjian fidusia. Siap. Kan gitu. Nah, perjanjian fidusia ini menunjukkan bahwa kepemilikan mobil itu adalah milik leasing, bukan milik konsumen. Belum sepenuhnya Milik konsumen. Kreditur. Walaupun setelah disetujuin mobil ini konsumen yang pakai, yang gunakan. tapi kepemilikannya itu selama masih kredit belum selesai itu masih milik konsumen. Ada istilahnya sewa beli. Ya, makanya mobil dipegang konsumen, BPKB dipegang leasing. Iya, ya. makanya Oke. ketika terjadi kredit ini macet, konsumen secara leasing secara otomatis dia bisa menarik mobil tersebut karena adanya fidusia tersebut. Oke. Jadi kembali kepada topik pertanyaan Pak Daud tadi, apakah boleh meminjamkan tadi ya? Ya, meminjamkan mobil terus setelah meminjamkan digadaikan Hilang. oleh dan hilang. Ya. Nah, biasanya di dalam perjanjian kredit itu jelas dia konsumen dilarang untuk meminjamkan atau mengalihkan atau menjual selama kredit tersebut belum selesai. Oke. Kalau sudah selesai tidak ada masalah. Oke. Tapi selama masih kredit itu belum selesai tidak boleh. Artinya Bapak meminjamkan sama Bapak Sam ataupun sama adik Bapak sebenarnya nggak boleh secara hubungan hukum antara Bapak dengan konsumen. Dengan leasing tidak boleh. Jadi sudah Bapak pinjamkan itu sudah salah. Terus si penerima pinjaman digadaikannya pula lagi, permasalahan baru lagi. Iya. Oke. Nah, kalau seandainya pihak leasing tidak terima, sebenarnya bisa langsung melaporkan konsumen atas penggelapan. yang dilaporkan adalah langsung konsumennya, Yang bukan sayanya ya. bukan Bapak. Misalnya Bapak meminjamkan ke adik Bapak. gitu. Nah, yang dilaporkan konsumen itu konsumen nggak kenal adik Bapak. Leasing. Leasing nggak kenal sama adik Bapak. Leasing hanya mengenal Bapak. Yang tanda tangan perjanjian Iya, kredit. Iya, klausul perjanjian itu kan antara Bapak dengan leasing. Oke. Jadi hubungan hukumnya itu antara Bapak dengan leasing, sehingga ketika leasing tahu, biasanya gitu dia Pak. Ketika tahu ini unit sudah dialihkan, biasanya leasing langsung melaporkan
konsumen tersebut, biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini permasalahannya setelah Bapak pinjamkan sama orang, digadaikan lagi. Saya rasa nggak mungkin leasing diam, langsung saya rasa dia buat laporan. Dan itu double pasalnya yang menjerat, Pak. Iya. Dia pasal pidana umumnya itu ada dia pasal penipuan, penggelapan. Bapak menggelapkan barang. Kenapa Bapak menggelapkan? Kenapa nggak pencurian Bapak dibilang? Karena kan sewa beli nih, cerita perjanjian antara leasing dan Bapak gitu. Kenapa? Karena memang leasing memang mengetahui barang itu dan sama Bapak, dan mereka memang udah ada perjanjian antara Bapak dan dia, makanya disebut penggelapan. Nah, sepanjang memang dalam perjanjian Bapak leasing antara Bapak perjanjian antara Bapak dengan leasing itu sudah didaftarkan ke fidusia, sudah ada namanya sertifikat fidusianya, maka Bapak tunduk terhadap undang-undang fidusia. Kalau Bapak mengalihkan dan itu hilang, bukan Bapak yang jual, memang orang lain. Tapi kan Bapak sudah disebut dalam pasal 23 Undang-Undang Fidusia, konsumen dilarang mengalihkan, menjual, menggadaikan tanpa sepengetahuan leasing. Itu dia. Oke. Itu pasal 23. Tapi pasal 36-nya, apabila dilakukan pasal 23 tersebut, maka ada ancaman pidananya terhadap si konsumen tadi. Itu dia. Tapi sepanjang memang perjanjian Bapak ini sudah didaftarkan, ada sertifikat fidusianya. Kalau dulu itu belum pernah ada itu undang-undang fidusia. Jarang lah didaftarkan orang ke sertifikat fidusianya itu gitu loh. Jadi aman, cuma kena penggelapan aja. Tapi sekarang udah double. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Kesimpulannya ya? Tidak boleh. Nggak boleh. Bapak buat laporan polisi, hilang. Di mana hilangnya? Oke. Gitu dia. Oh, berarti kesimpulannya ketika mobil itu sudah lagi dalam masa proses kredit, maka mobil tersebut tidak boleh dialihkan ke pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya mobil itu kita alihkan misalnya untuk kasih ke yayasan, Tidak boleh juga. Tujuannya Bapak pinjam dari awal itu apa? Perjanjian awal Bapak dengan leasing itu kalau apa? leasingnya tahu dari awal misalnya kita kasih mobil ini buat yayasan misalnya. Ya, berarti Bapak harus orang yang ada di dalam yayasan. Oh, Kalau Bapak tidak ada di dalam orang yayasan, di mana hubungan hukumnya? Kenapa pihak leasing memberi persetujuan kepada yayasan? Kalau tahu Bu ya, kalau enggak ya fine aja ya. Ya, Kalau kalau saya tahu. Bapak ini kreditnya mobil, tapi masalah disalurkan kemana nggak ada masalah, tapi kredit tetap dibayar dia. Kalau terjadinya masalah pada saat tidak lancar itu Ya, ketahuan situ dia. ketahuannya ya. Selama kredit masih lancar, Nggak ada masalah. nggak peduli itu ya. Iya. Peduli, Pak. itu kan kita Masalahnya. misalnya kalau misalnya terjadi ada yang one prestasi salah satu pihak kan baru. Iya. Oke, terakhir buat Kak Maya dan Bang Iqbal, kira-kira apa pesan bagi para teman-teman netizen yang sedang lagi proses mungkin kredit. pengajuan kredit atau lagi mobilnya lagi masa kredit, seperti apa kira-kira tipsnya? Tips-tipsnya. Lumayan. Tips bagi Netizen. konsumen atau netizen yang sedang menjalankan proses, bukan proses ya, sedang Lagi menjalankan kredit, Ya, lagi masa kredit berjalan. berjalannya kredit gitu. Pesan saya, taatlah kepada hukum, taatlah kepada aturan hukum. Kenapa? Perjanjian yang kalian buat antara leasing dengan kalian Mengikat. itu menjadi undang-undang bagi kalian. Oke. Dan itu isinya mengikat, Mengikat, gitu. ya. Nah, sepanjang kalian sudah menandatangani isi perjanjian, walaupun tidak kalian baca, kalian wajib nanti menjalankan isinya itu. Padahal kalian nggak tahu nih isinya apa. Biasanya cepat-cepat gitu ya. Alah, yang penting Iya, cair, yang iya, penting iya, keluar. mobil, ya kan? Iya, yang penting pulang udah Udah bawa setirnya istri bulat pulang. gitu. Apapun nanti yang terjadi, itu yang pasti harus kalian jalankan. Harus Tidak kalian jalankan secara perdata, kalian wan prestasi. Iya. Iya. Secara pidana, kalian penggelapan atau kena ke fidusia. Maka apabila kalian sedang menjalankan Lagi berjalannya kredit, Iya. taatilah aturan yang sudah kalian buat antara leasing dengan kalian. Oke. Supaya apa? Supaya menghindari permasalahan yang terjadi. Kalau sudah nggak sanggup ya dijual Kalau saja. sudah nggak sanggup, sampaikan sama pihak Leasingnya. leasing. Misalnya pihak leasing memberi persetujuan untuk kalian oper kredit kepada pihak ketiga, sepanjang leasing menyetujui ya, silakan. Silakan. Tapi kalau kalian mau oper kredit tanpa sepengetahuan leasing, rubahlah mindset kalian seperti itu. Kenapa?
yang tujuannya kalian untuk mencari keuntungan tapi akhirnya kalian mendapat kerugian. Iya, ya. Oke. Baik. Kita closing ya Pak ya. Ya, itulah pesan-pesan mungkin dari Law Firm Handal Kota Medan ya. Jadi ini siapa tahu perlu ada bantuan-bantuan hukum, boleh hubungi komen nomor di bawah ini. ya. Nanti kami kasih nomor kontaknya langsung Kak Maya sama Bang Ibar. Banyak kasus-kasus besar yang sudah ditanganin ya. Banyak kasus-kasus besar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.